Kabupaten Simalungun merupakan wilayah penghasil tanaman pangan terbesar ketiga di Provinsi Sumatera Utara seperti beras dan sayur mayur pada tahun 2022. Bertani merupakan salah satu kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Simalungun. Hal ini jugalah yang membuat Charles Samosir, salah seorang petani yang berusia 30 tahun asal Janggirleto, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun, memilih untuk menjadi seorang petani. Pria yang pernah mengalami kecelakaan di tahun 2012 hingga menyebabkan kaki sebelah kanannya mengalami disabilitas permanen ini tak sedikit pun menyurutkan semangatnya untuk bertani. Charles adalah seorang petani organik. Ia berusaha menerapkan konsep pertanian organik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semakin buruknya kondisi perubahan iklim akibat pemanasan global turut mempengaruhi pertaniannya. Perubahan pola hujan, suhu tinggi, berdampak pada penguapan, serta sulitnya air sehingga mengakibatkan kekeringan yang dapat menyebabkan gagal panen. Namun Charles tetap semangat untuk terus bertani secara organik, menggunakan pupuk atau pestisida alami untuk pertaniannya. Dampak pemanasan global untuk petani ya sangat berdampak negatif, yang artinya dengan pemanasan global ini, tanaman para petani itu cepat mati, cepat layu, dan susah untuk berkembang karena pemanasan global, karena suhu udara itu sudah semakin panas. Jadi pertumbuhannya itu baik dari untuk buah itu akan semakin kecil, seperti buah durian yang dulunya besar, sekarang jadi kecil-kecil, itu karena pengaruh pemanasan global. Perhatian Charles terhadap krisis iklim dan pertanian organik juga menjadi sorotan Iswan Kaputra, Direktur Pelaksana di Yayasan Bitra Indonesia di Medan. Menurutnya, untuk mendukung peningkatan produksi padi di tengah perubahan iklim yang ekstrim, maka diperlukan upaya antisipasi yang baik melalui pelestarian lingkungan dan konsep bertani organik. Iswan juga menambahkan bahwa pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti lahan dan air yang semakin menipis dapat menjadi fokus utama bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampak iklim ini yang akan pertama nyampe ke kita selain kita panas, kegerahan adalah kelangkaan pangan karena produksi di pertanian itu buruk. Produksi di pertanian terus menurun. Jadi mohon maaf bahwa air untuk pertanian itu jadi yang paling di atas daripada air untuk mandi dan lain-lain. Beda dengan air untuk minum, itu juga prioritas. Bagi kami misalnya Bitra yang paling utama di situ karena kelangkaan pangan itu membuat juga yang akibat terparahnya itu suatu negara bisa ambruk, kira-kira gitu. Jadi satu negara itu bisa bangkrut, ambruk karena tidak ada pangan penduduk di dalamnya. Nah, itu yang penting bagi kami. Kenapa? Air ini perlu dibagi, dibicarakan untuk didistribusikan ke pihak-pihak yang termasuklah ada masyarakat petani yang menggunakan air. Belum lama ini Charles bersama Yayasan Bitra Indonesia melaksanakan sosialisasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematang Siantar. Charles bersama belasan petani lain berharap agar nantinya ketersediaan air dan saluran irigasi pertanian dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mencegah terjadinya krisis air pada petani. Julianto Tidarso, Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematang Siantar mengaku, pemerintah akan selalu terbuka mendengar permasalahan yang tengah dihadapi petani, khususnya dalam sektor perairan. Dengan begitu, pemerintah dapat terus mempersiapkan pada saat musim kemarau ataupun musim hujan demi mencegah terjadinya kekeringan dan banjir. Kalau harapan kami untuk di daerah Simalungun ini menyangkut masalah pertanian. Sama-sama kita ayo saling berkolaborasi, baik itu dari provinsi kabupaten, saling bekerja sama di bidang apa, baik tentang fisik maupun tentang pertaniannya, apa yang sama-sama perlu kita tingkatkan dalam pembangunannya sehingga masyarakat dapat menikmati peningkatan hasil pertaniannya.
Kolaborasi dari pemerintah, petani, dan pihak lain untuk mengatasi dampak perubahan iklim penting untuk diterapkan. Pertanian yang baik akan berdampak pada ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemirsa, seperti inilah keseruan remaja binaan Hadijah Saraswati Indonesia atau KSI dan mahasiswa yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Ya, para anak muda ini berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dengan Down Syndrome dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS. Di Rumah Difabel Saraswati yang berlokasi di Jalan Beringin 2 Medan Helvetia inilah, para anak muda ini mengadakan program edukreatif bagi anak Down Syndrome beberapa waktu lalu. Tujuannya adalah meningkatkan rasa peduli anak muda terhadap sesama. Hal ini sejalan dengan berdirinya Rumah Difabel Saraswati, yakni menghadirkan kehangatan dan inklusivitas bagi anak-anak istimewa. Kegiatan ini dia berupa edukasi kreatif buat anak-anak Down Syndrome ya. Artinya kita melatih bagaimana mereka beredukasi dan berimajinasi sesuai dengan ide dan imajinasi mereka. Tujuan kegiatan bersama anak-anak Down Syndrome ini yang utama yaitu melatih bagaimana mereka bergaul bersama teman dan melatih edukasi kreatif mereka, mengembangkan ide-ide mereka dan melatih mental mereka supaya mereka berani bergaul bersama kita di orang umum. Ada sejumlah rangkaian kegiatan yang dilakukan, seperti berbagi sejumlah cerita tentang petualangan imajinatif menggunakan media gambar. Kemudian anak-anak diajak mewarnai dengan memberikan kebebasan berekspresi lewat warna. Anak-anak juga diedukasi tentang kesehatan dengan menjaga kebersihan tangan. Nadifa Fairuz Sugara, mahasiswa PMM asal Universitas Pancasila Jakarta ini, mengaku sangat senang bisa bermain dan berbagi kebahagiaan bersama teman-teman istimewa. Ini merupakan pengalaman pertamanya bisa bermain dan belajar bersama mereka. Wah, kegiatan hari ini sangat luar biasa, di luar ekspektasi saya ya. Anak-anaknya luar biasa aktif gitu, aktif juga terutama proses mewarnai tadi ya. Jadi mereka tak hanya mewarnai di tasnya aja, tapi sampai ke muka saya, ke tangan saya gitu. Yang saya dapatkan nih, yang pertama yaitu kebahagiaan. Ternyata bermain sama mereka, belajar sama mereka tuh senang dan bahagia gitu rasanya. Dan yang ingin saya sampaikan ke yang lain, ya cobalah yang belum pernah bermain sama anak-anak Down Syndrome, anak-anak istimewa ini, gitu. Mari kita bermain bersama mereka. Tentu saja sangat menyenangkan bagi kita bisa bergaul bersama anak-anak Down Syndrome dan bisa berkomunikasi karena mereka merasa bahwa dengan bergaul bersama kita, mereka menjadi berani dan menjadi mentalnya lebih kuat lagi. Harapannya supaya bisa memberikan edukasi kepada anak-anak Down Syndrome agar mereka lebih percaya diri untuk berada di tempat-tempat umum. Program edukreatif bagi anak Down Syndrome bukan hanya sekadar kegiatan, melainkan sebuah harapan baru bagi mereka dan terwujudnya inklusivitas kepada mereka. Semoga semangat ini terus memberi inspirasi bagi kita untuk selalu merangkul keunikan setiap individu tanpa terkecuali.